Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Henshin pada episode 316 yang lalu. Episode 317. Iwan, yang telah berpindah tempat kerja, kini sudah bersama dengan Ibu Lydia, kepala bagian personalia, yang khusus menangani perihal karyawan baru. Segera Ibu Lydia mengenalkan Iwan pada semua rekan kerjanya. Bersama Ibu Lydia, Iwan, cleaning service baru itu diperlihatkan semua ruang lingkup pekerjaannya. Namun pada saat akan sampai di ruang belakang, dekat gudang, Ibu Lydia dan Iwan dihadang oleh salah seorang staf HRD. "Maaf Ibu Lydia, berhenti sebentar. Ibu mau kemana ya?" tanya Daim, secara mendadak. "Oh ini, saya hendak mengantarkan Mas Iwan. Cleaning service baru kita, di ruang kerjanya, di belakang itu Pak Daim." "Ada apa ya?" tanya balik Ibu Lydia. "Loh memangnya Sahrul kemana? Apa sudah berhenti kerja?" tanya Pak Daim. "Oh itu Pak, Sahrul saya perbantukan di kantor cabang lainnya, sebab di sini terlalu banyak orang. Sedangkan di kantor sana, membutuhkan orang berpengalaman di bidang cleaning service. Sebagai gantinya, Mas Iwan sementara bergabung di sini untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan oleh Pak Sahrul. Sebelumnya Mas Iwan ini bekerja di kantor cabang yang berada di Bekasi, sebelum akhirnya dipindah di sini," jelas Ibu Lydia. "Oh begitu, ya sudah jika memang demikian adanya, silahkan dilanjutkan, dan selamat bergabung di kantor ini Mas Iwan. Semoga betah ya," lempar Pak Daim. "Baik Pak, terima kasih banyak," sahut Iwan. Kemudian Ibu Lydia meneruskan langkahnya, mengantarkan Iwan ke belakang, menuju ruang kerjanya, yang ternyata di sana sudah ada Hesti, teman sesama cleaning service-nya. "Silahkan Mas Iwan, ini Hesti, rekan setimnya Mas Iwan di bagian gudang ini," ucap wanita itu, yang kemudian ia kembali ke ruang kerjanya. "Kita bagi tugas ya Mas. Mas bagian depan itu, saya bagian belakang aja, sebab depan kerjaannya tidak terlalu banyak," ucap Hesti. "Oh maaf Mbak Hesti, mendingan saya di bagian belakang saja, sebab saya anak baru di sini, belum banyak kenal orang," sahut Iwan. "Oke Mas, kalau gitu saya yang akan kerjakan pada bagian depan." Kemudian Hesti pun jalan ke depan, sedangkan Iwan, yang nampak biasa saja, tengah mempersiapkan segala peralatan yang diperlukan. Iwan pun nampak bekerja seperti biasa, sebagaimana cleaning service lainnya bekerja. Ia pun sesekali mengamati orang-orang gudang bekerja, bongkar muat barang dari truk besar, yang memuat peralatan khusus kantor, meja, kursi, dan lain sebagainya. Kemudian di saat Iwan membersihkan kaca, ia mendengar lirih beberapa orang berbicara. Suara itu terdengar dari balik penyekat, yang terbuat dari kayu, di belakang Iwan. Ia pun menengok ke arah kanan dan kirinya, dan terlihat semuanya tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Maka Iwan pun segera mendekat pada dinding penyekat itu, mencoba untuk meraba perbincangan orang-orang yang berada di baliknya. Ia mendengar sebuah percakapan, "Nanti kamu bagi dua barang ini. Kamu campurkan yang original dengan barang-barang dari kita. Cek ulang semua plastik pembungkusnya. Usahakan semaksimal mungkin agar barang-barang itu terlihat sama persis, agar mereka tidak menaruh curiga." Dalam hati Iwan berkata, "Sepertinya aku pernah mendengar suara ini. Tapi di mana ya?" Iwan mencoba mengingatnya. Di saat itu, Hesti tiba-tiba muncul di hadapan Iwan. "Napain Mas? Nempel seperti cicak gitu?" "Hahaha, ayo kerja, kerja Mas," ucap Hesti, yang secara mendadak mengagetkan Iwan. "Wadaw, kaget gua Mbak, kirain siapa gitu." Kemudian Iwan segera menjauh dari tempat itu. Sedangkan orang-orang di balik sekat itu mendengar percakapan Iwan dan Hesti. "Siapa itu? Lihat-lihat," perintah seseorang yang tadi berbicara. Segera, dua orang dari mereka pun keluar, mengecek siapa di balik sekat itu. Dan salah satunya berkata, "Kenapa Mas? Siapa yang nempel?" "Oh itu Pak, saya tadi dikagetin sama Hesti," jawab Iwan singkat. Sebentar, kamu anak baru ya? Sejak hari apa kamu kerja di sini?" tanya Ivan salah seorang HRD. Dari balik penyekat ruangan itu,
Oh iya Pak, saya baru hari ini bekerja di sini. Sebelumnya saya di kantor cabang Bekasi. Jawab Iwan. Oh ya sudah, silahkan Anda lanjutkan kembali kerjanya, ucap Ivan. Sesaat setelah Iwan menjauh, seseorang berkata kepada Ivan, kita harus hati-hati dengan orang baru. Apalagi orang pindahan dari kantor cabang. Bisa saja dia dipasang sebagai mata elang di kantor ini, yang sengaja memantau kita. Sebab saya yakin, orang pusat sudah mulai curiga dengan penurunan omsetnya beberapa tahun ini. Baik Pak, jawab singkat Ivan. Di lain tempat, Hansin yang tengah berada dalam perjalanan menuju ke suatu gedung pertemuan, tiba-tiba mendapatkan kabar dari Kauri melalui pesan singkat, kalau mobilnya mengalami pecah ban di wilayah Bintaro. Sesaat Hansin hendak menghubungi Kauri, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Telelulit, 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 telelulit. Ternyata Iwan yang menelpon. Diangkatnya segera. Ya bro, bagaimana? Ada perkembangankah dari sana? Tanya Hansin tanpa basa-basi. Tampaknya, memang benar apa kata Pak Andi kemarin bro. Kalau di perusahaan ini ada yang aneh. Tadi sempat gua dengar, beberapa orang berbicara mengenai bongkar muat barang. Jelas Iwan. Jadinya gimana bro? Coba kamu jelaskan, apa yang tengah mereka perbincangkan? Tanya ulang Hansin. Gini bro, saat Iwan hendak menjelaskan apa yang telah ia dengar, tiba-tiba, panggilan masuk dari Kauri, muncul di layar depan. Bentar-bentar bro, ini Kauri telpon. Tadi dia kirim pesan, kalau ban mobilnya pecah di wilayah Bintaro. Sabar ya bro. Oke. Kemudian Hansin mengangkat telepon dari Kauri. Ya say, maaf barusan Iwan telpon, jadi agak terlambat balasin pesan kamu. Gimana keadaan kamu sekarang? Tanya Hansin. Dari jauh Kauri menjawab, ini saya sudah menghubungi petugas derek, dan kebetulan jaraknya dekat dengan lokasi saya. Ini akan menuju bengkel terdekat. Nanti kalau sudah sampai bengkel, aku kabari lagi ya. Baik say, selalu kabari ya. Aku segera meluncur, jawab Hansin. Gak usahlah, kamu langsung berangkat aja. Lagian, bukannya hari ini kamu ada pertemuannya? Tanya Hansin. Iya sih, siang ini ada pertemuan di Hotel Green Lake. Ada Pak Andi juga di sana. Jawab Hansin. Ya udah, lanjutkan dulu. Paling juga sebentar benerinnya, kan ada bantuan ban serep. Ujar Kauri. Ya sudah kalau gitu, aku lanjutkan dulu. Mereka pun mengakhiri pembicaraan, dan Hansin pun mencoba kembali untuk menghubungi Iwan. Namun beberapa kali panggilannya tidak mendapat jawaban. Di lain tempat, Yudis yang telah mendapatkan jaminan dari para pengusaha asal Tiongkok akhirnya dibebaskan. Tidak berhenti sampai di situ, ia pun menandatangani sejumlah surat perjanjian kerjasama dengan dua pengusaha asal Tiongkok itu. Sedangkan dua mobil sport yang terbakar habis karena aksi teror geng motor itu akan diselesaikan oleh pihak kepolisian bersama dengan asuransi terkait. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.